Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan puncak arus mudik Lebaran 2025 bersama saya Gita Markesri. Saudara, pemudik memadati Pelabuhan Merak, Banten. Antrian kendaraan terjadi di dermaga reguler hingga dermaga eksekutif. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah kantong parkir. Para pemudik menunggu masuk kapal selama 2 jam lebih. Padatnya pemudik dan juga durasi bongkar muat kapal membuat antrian kendaraan mengular dari kantong parkir dermaga hingga keluar Pelabuhan Merak. Hari pertama puncak arus mudik Pelabuhan Merak Jumat dini hari padat. Antrian kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak sampai ke jalan raya. Naiknya jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak sudah mulai terjadi dari pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat Kamis malam. Jumlah kendaraan terus bertambah hingga pagi hari. Semua dermaga di Pelabuhan Merak penuh. Kantong parkir terisi semua. Antrian di gate tiket juga terjadi. Panjangnya antrian kendaraan terjadi hingga keluar pelabuhan. Saudara, ini adalah visual terkini pantauan langsung dari udara di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik tujuan Sumatera terus memadati Pelabuhan Merak, Banten, utamanya jelang sahur, saudara. Mobil pribadi dan bus berangsur memadati kantong-kantong parkir dermaga. Kendaraan roda 4 yang hendak menyeberang ke Sumatera via Pelabuhan Merak datang ke area parkir dermaga baik eksekutif maupun reguler. Ini adalah situasi terkini bagaimana mobil-mobil yang berada di kantong-kantong parkir ini sedang mengantri untuk masuk ke dalam kapal, saudara. Sejumlah petugas di sana di Pelabuhan Merak, Banten dipersiapkan untuk mengatur agar kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal ini bisa berjalan dengan tertib begitu. Dan ini adalah situasi di dermaga reguler maupun dermaga eksekutif sama-sama padat, saudara. Untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, Banten, dari ASDP akan melakukan sejumlah upaya untuk mengurai kepadatan di sana. Di antaranya adalah bagaimana caranya agar bisa bongkar muat ini tidak terlalu lama sehingga kendaraan yang berada di kantong-kantong parkir ini bisa segera masuk ke dalam kapal. Ada juga penambahan personil di sana untuk membantu agar tidak terjadi stuck di Pelabuhan Merak, Banten. Dan juga, saudara, jumlah armada kapal juga dipersiapkan ditambah begitu agar penyeberangan dari Merak menuju ke Sumatera ke Pelabuhan Bakauheni ini bisa terus berjalan sehingga tidak terjadi kepadatan yang sangat mengular di Pelabuhan Merak, Banten. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda, ada memang sejumlah kendaraan yang berhenti begitu, saudara, tapi ada juga sejumlah kendaraan yang lagi akan masuk menuju ke kantong parkir untuk antri masuk ke dalam kapal. Saudara, selain pantauan dari berbagai titik jalur mudik, kami juga sudah bergabung dengan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Bapak Joko Setiyowarno. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko. Dengan kita di sini, Pak Joko, puncak arus mudik Lebaran sudah berlangsung 28 Maret 2025 prediksinya. Kepadatan nampak di berbagai jalur dan moda transportasi. Sejauh ini apa catatan Anda, apa pandangan Anda? Iya, memang nampaknya malam ini puncak pertama kepadatan
Memang kami kebetulan kemarin tuh sejak pagi sampai dengan ya seharian lah kita ke beberapa tempat, ada 4 terminal, kemudian sampai ke Pelabuhan Ciwandan juga Merak. Pada saat itu sampai dengan sore itu belum begitu padat kondisi di Merak dan di Ciwandan ya. Namun tadi malam ketika kami ke Ciwandan lagi, kira-kira jam di atas jam 10 itu sudah mulai kepadatannya meningkat ya. Juga menuju ke arah Merak sama ya. Jadi cukup panjang juga yang ada di Pelabuhan Ciwandan. Namun karena antisipasinya cukup bagus, area untuk penyangganya mereka menunggu juga 4 kali lebih luas lah ketimbang tahun lalu, sehingga yang di jalan itu tidak begitu membludak dibandingkan tahun lalu. Dan prosesnya juga cepat, ya, tidak sampai 1 jam mereka di bagian pengendapan itu sudah menuju kapal pemberangkatan. Jadi Ciwandan seperti itu, bila lancar. Nah, kita kembali ke Merak juga memang cukup padat sesuai dengan kabar seperti ini. Sekarang pun demikian. Ya, jadi memang pergerakannya ini mulai ya mereka mungkin rata-rata setelah maghrib bergerak untuk menuju penyeberangan seperti itu, Mbak. Tapi ini Hmm. memang antisipasinya cukup bagus, jadi tidak sampai ke jalan raya antrian panjang, sudah masuk ke kawasan-kawasan penyangga yang sudah diatur sedemikian rupa di kawasan Merak maupun di Ciwandan begitu. Hmm. Tapi Pak Joko, Anda sebutkan bahwa antisipasi yang dilakukan sudah cukup baik barangkali atas hasil evaluasi dari tahun sebelumnya gitu Pak Joko. Tapi tadi rekan kami Suara Zani melaporkan bahwa ada di Pelabuhan Merak Banten itu ada sejumlah pengendara yang mengantri begitu dari jam 12 malam, dari jam 11 malam dan sampai sekitar pukul jam 2 pagi hari tadi belum masuk ke kapal Pak Joko. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu antriannya mungkin di dalam ya, saya juga belum masuk ke dalam seperti apa. Nah, tapi kalau di jalan raya dibandingkan tahun lalu jauh berbeda lah. Artinya bukan meraya tapi sudah bisa masuk ke dalam. Memang itu disediakan di kawasan penyangga di dalam itu, ya sehingga nanti kan mulai kemarin ya itu harga tarif tiket tarif kapalnya itu sama. Jadi tidak ada yang kapal eksekutif semuanya sama, tinggal kebagiannya dari mana. Ya, jadi memang dimasukkan ke dalam aja. Nah ini tinggal menunggu antriannya saja kapal-kapal yang Hmm. ada, ya. Dan memang kalau untuk barang yang kami tahu itu memang cukup panjang, tapi kalau ini saya belum tahu yang terakhir, tapi kok tadi malam ketika saya sekitar jam 2 lah itu tidak seperti tahun lalu. Jadi Oke. mereka sudah bisa menunggu di bagian dalam, tidak sampai antriannya di jalan. Hmm. Pak Joko, Anda bilang bahwa tidak seperti tahun lalu. Apakah ini artinya kan dibagi dua begitu ya Pak, pelabuhan di Ciwandan itu khusus untuk sepeda motor begitu, sementara di Merak ini untuk kendaraan roda 4 begitu. Apakah ini juga cukup atau sangat berpengaruh gitu bahwa tidak terjadi stuck, tidak mengular begitu panjang begitu Pak Joko? Jelas itu ada pengaruhnya. Sebenarnya bukan 2 tapi 3. Satunya angkutan barang. Jadi yang di atas 2 sumbu itu bergeraknya melalui pelabuhan BBC, Bandar Bakau Jaya ada di Bojonegara, dan tujuannya pun dari 3 pelabuhan yang berbeda ini juga berbeda. Jadi nggak fokus Hmm. di satu di Bakahuni, tidak. Kalau Merak ke Bakahuni, tapi kalau yang dari Ciwandan itu tahun lalu mungkin dia sampai panjang, tapi ini PT Wika Beton, ya. Hmm. Kemudian yang BBC yang ada di Bojonegara, dia menuju juga pelabuhan BBC ada di Bakahuni. Jadi sudah terpisah lah. Jadi mulai awalnya terpisah sampai di sana juga terpisah. Memang tadi pagi itu cenderungnya untuk angkutan barang itu mengantri Hmm. sehingga kosong di Pelabuhan Merak. Sampai sore itu Merak itu masih kosong, lebih landai ya. Nah ini Hmm. mungkin sebagai evaluasi juga harus ada apa ya keseimbangan, artinya harus dinamis ya. Ketika itu Merak sepi ya mungkin barang pun ya biar tidak antri di BBJ-nya ini bisa dialihkan juga perlahan. Ini mungkin evaluasi untuk tahun depan lah. Tapi setidaknya pembagian 3 ini turut membantu juga untuk eh, tidak memudak ke jalan khususnya Pelabuhan Merak yang selama ini mungkin ya bukan seperti tahun lalu lah, dia cukup panjang, bahkan tidak malam hari, pagi hari pun ya antrinya cukup panjang di
jalan-jalan menuju Pelabuhan Merak. Gitu. Oke Pak, kalau misalkan kita bicara selain kita ke pelabuhan begitu ya, kan ada juga menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi begitu Pak, menggunakan tol begitu. Bagaimana catatan Anda atau pandangan Anda terkait dengan hal itu? Ya, ini walaupun ada WFA, tapi ternyata ya masyarakat cenderungnya tetap puncaknya memang sesuai dengan prediksi ini tanggal 27, 28 itu ya. Kalau kemarin setahu kami ada one way-nya baru parsial, ini mulai besok katanya sudah mau totalitas sampai dengan di Semarang. Hmm. Artinya ya membantu, tapi ternyata ya tetap aja masyarakat memilih waktu puncak itu untuk mereka bergerak karena ya rata-rata liburnya mungkin ya kemarin itu baru dimulai libur kan. Jadi memang ada kalau negeri sudah duluan tapi swasta masih tidak semuanya mengikuti aturan yang ada. Mungkin mereka juga punya kepentingan lainnya, apalagi kalau mereka kerja di pabrikan dan sebagainya, itu kan punya target-target produksi yang harus mereka lalui gitu kan. Ya bisa saja THR dibayar duluan, tapi target ini kan harus tercapai juga. Gitu. Pak Joko, kami mendapatkan informasi bahwa banyak pemudik juga yang membeli tiket di agen begitu Pak Joko, dan kemudian terkait dengan tap tol begitu, apakah itu juga menjadi alasan bagaimana kemudian terjadi kepadatan sehingga mengular di pelabuhan? Ya, ini ternyata masih masih ada juga yang membeli tiket itu pada saat di keberangkatan ya. Hmm. Tapi memang tidak sebanyak yang dulu. Ya masih ada itu ya. Mungkin mereka infonya merasa lebih praktis beli langsung daripada kalau pesan. Kalau pesan itu katanya penumpang tulis satu persatu itu agak lama gitu kan. Tapi kalau membeli tiket yang langsung sekarang ini, ya udah beli satu udah langsung dapat gitu. Nah ini mungkin jadi bahan koreksi juga kalau memang tidak harus memerlukan kepraktisan ya harusnya sama juga ya. Jadi antara membeli yang langsung ke online di tepi jalan itu dengan yang membeli langsung, praktisnya katanya membeli langsung tadi. Makanya ini karena itu tidak memperhitungkan jumlah penumpangnya, mestinya dibuat sama juga. Jadi biar tidak mereka beli langsung di lapangan. Tapi dibandingkan tahun lalu tidak sebanyak tahun lalu lah. Ini sudah mulai berkurang. Dan itu memang kan ada area tertentu yang tidak bisa membeli, tapi mereka masih bisa ngakali juga. Ya pesennya di situ, tapi kan ada pemesanannya di luar area yang di cover yang tidak bisa langsung membeli gitu ya. Hmm. Pak Joko, ke sorotan lain, Anda kan juga mengomentari Pak Joko terkait dengan para pemudik ini masih menyenangi mudik gitu dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi publik gitu. Katakanlah misalkan bus. Dan ini akhirnya juga berdampak pada kepadatan yang terjadi begitu. Bagaimana respons Anda atau pandangannya terkait hal ini Pak Joko? Iya, karena mereka bawa kendaraan pribadi itu kan kalau sampai kampung halaman tidak hanya dituju keluarganya, tapi mungkin ada kerabat-kerabat lainnya, atau mereka juga pengen bepergian ke tempat-tempat wisata, sekalian seperti itu. Ya, nah sementara di daerah-daerah ini kan ketersediaan angkutan umumnya tidak seperti halnya di Jakarta. Katakanlah hulunya kota Jakarta dan sekitarnya. Kota Jakarta khususnya public transportnya sudah bagus kan. Sementara hilirnya di daerah-daerah itu ya makin masih berkurang. Sehingga ini punya alasan mereka juga lebih murah, lebih praktis menggunakan kendaraan pribadi. Entah itu roda 2 maupun roda 4. Nah inilah harus jadi pemikiran pemerintah apakah mesti selamanya seperti ini sehingga pola-pola one way atau kontraflow dan sebagainya terapkan selamanya. Artinya kita berpikir katakanlah minimal 5 tahun ke depan harus ada pola lainnya, didorong masyarakat itu menggunakan angkutan umum, tapi dengan catatan mulai sekarang perbaikilah angkutan umum itu di daerah. Jadi memperbaiki angkutan umum itu dari hulu sampai dengan hilir. Ya, jadi bukan hanya hulunya bagus, tapi hilirnya tidak. Ini PR pemerintah. Apalagi sebenarnya angkutan umum itu kan kewajiban pemerintah dalam undang-undang untuk menyediakannya. Jadi sifatnya wajib. Cuman di sini pemerintah belum masif bagaimana katakanlah Jakarta itu menyelenggarakan angkutan umum selama 20 tahun yang lalu kan. Nah kalau kita pengen 20 tahun ke depannya
bagus ya, harusnya mulai sekarang harus masuk seperti TKI yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemdanya berbuat, pusat pun banyak membantu perbaikan public transport di Jabodetabek. Nah, itu harus dilakukan ke daerah-daerah. Sehingga nanti ya sama seperti banyak negara, katakanlah kalau sama seperti kalau tadi di Cina namanya Imlek, mereka kan didorong masyarakatnya menggunakan angkutan umum gitu ya. Hmm. Kalau mungkin di Eropa bukan Natal, ya angkutan umum juga yang bergerak, jadi tidak banyak lagi orang menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun itu juga tidak bisa terelakkan, masih ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Jadi gerakan masif membenahi angkutan umum di daerah itu penting sekali, sangat urgent. Oke, jadi Anda mau menyampaikan pemerintah belum cukup serius untuk memperbaiki sistem transportasi di Indonesia dari hulu ke hilirnya, Pak Joko? Iya, jadi mungkin bahasa ringkasnya perlu hilirisasi industri angkutan umum, dah gitu. Itu lebih ringkasnya begitu ya. Hmm. Oke, Pak Joko, kalau terkait dengan work from anywhere yang dinilai cukup ampuh begitu untuk mengurai kepadatan mudik di Lebaran 2025, bagaimana pandangan Anda? Ya membantu, tapi kan tidak banyak juga. Karena kami melihat ini kan pengaruh pada efisiensi anggaran juga ternyata. Hmm. Jadi kami kemarin itu ke 4 terminal mencoba mengumpulkan data, memang ada perbedaan antara tahun lalu dengan tahun ini. Meskipun kelihatan padat, tapi pada kenyataannya berkurang lah menggunakan mudik pada saat mudik ya. Mhm. Nah, bisa jadi juga mereka menggunakan bis gratis, karena tahun ini bis gratis kan cukup banyak juga, ya kan? BUMN yang tahun lalu kotanya 80.000 sekarang menjadi 100.000. Hmm. Kemenhub juga sama lah jumlahnya ya. Kemudian swasta-swasta, kemudian Pemda seperti Jawa Tengah itu mungkin ada peningkatan 2 kali lebih lah, karena setahu kali tiap Pemda itu 2 bus, sekarang bisa 5 bus, yaitu Hmm. 2 kali lipat ya. Tapi setelah tahu ternyata kami juga kemarin ke Terminal Kalideres itu ramai, tapi kok angka-angkanya dibandingkan tahun lalu itu berkurang. Hmm. Ya bisa jadi pengaruh efisiensi juga pengaruh pada pendapatan ASN juga. Katakanlah selama 3 bulan ini kan tidak banyak kegiatan. Biasanya mereka itu kan kalau ada kegiatan-kegiatan itu ada pemasukan selain gaji. Kalau ini kan melulu 3 bulan terakhir ini hanya menerima gaji. Mhm. Nah mungkin lebih baik gajinya itu kan untuk, katakanlah kalau dia rumahnya belum lunas, menurut saya rumahnya itu ketimbang mereka untuk bepergian, untuk menunda dulu lah, namanya gitu ya. Hmm. Pak Joko, tadi rekan kami Adi Wahadi melaporkan bahwa di jalur arteri Karawang itu banyak sejumlah jalan yang masih dalam proses perbaikan dan ternyata belum semuanya terbaik gitu ya keadaan jalannya. Masih ada yang berlubang dan ini dikeluhkan oleh pengendara roda 2 yang mudik menggunakan motor begitu dan ada sekitar 12 pemotor begitu yang jatuh karena jalan berlubang. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah pengemudi ya harus berhati-hati ataukah sebetulnya pemerintah harusnya bergerak lebih cepat begitu ya agar jalanan ini diperbaiki seharusnya sebelum mudik ini atau puncak arus mudik ini terjadi, Pak Joko? Ya sebenarnya efisiensi untuk anggaran itu tidak salah, tapi tentunya untuk anggaran-anggaran yang berkaitan sama keselamatan ini jangan dipangkas gitu ya. Hmm. Kita tahu Kementerian PU pada saat awal itu kan dia preservasi jalan nilainya 0. Nah, kemudian belum dimintakan anggaran lagi, tapi ini nampaknya terlambat ya, terlambat untuk eksekusi di lapangan. Artinya terlambat anggaran itu turun, Hmm. sehingga itu yang terjadi gitu kan. Dan sebenarnya tidak hanya di PU juga, yang punya tidak di perhubungan juga sama. Itu anggaran untuk pemeliharaan fasilitas keselamatan ya. Ini apa, keselamatan itu kan marka jalan, rambu lalu lintas gitu ya. Kemudian mungkin ada guardrailnya yang harus diperbaiki, termasuk juga penerangan jalan umum PJU. Itu juga tidak ada anggaran pemeliharaannya, apalagi untuk penambahan. Nah ini jadi persoalan ya. Hmm. Sudah malam hari, jalannya itu berlubang, penerangan jalannya tidak ada. Ini menjadi fatal. Makanya itu yang kami hati-hati untuk pengemudi khususnya sepeda motor agar ya kalau malam hari memang untuk dihindari ya sebaiknya dihindari aja. Ya, berapa yang kami dapat informasi ya dari beberapa media sosial ternyata
jalan berlubang itu membahayakan juga, terutama untuk roda dua. Hmm. Pak Joko, kalau MTI apakah punya data gitu secara spesifik di mana lokasi-lokasi begitu yang menjadi poin krusial ya, misalkan di jalur arterika, Pantura atau Kalimalang yang kondisi jalan penerangannya ini minim sekali, Pak Joko? Nah, kebetulan kami belum sempat untuk melihat titik itu karena kami sendiri lebih banyak kemarin itu melihat untuk persiapan Merak, kemudian Bakahuni sampai ke Sumatera ya. Mhm. Tapi kalau jumlah titik dan sebagainya kami lebih cenderung melihat dari media sosial aja. Dan memang banyak laporan-laporan pada kami juga di beberapa ruas Pantura itu ya belum selesai. Ya tadi mungkin anggaran yang turun itu terlambat kalau dibandingkan tahun-tahun lalu kan biasanya kan sudah mulai dikerjakan sehingga seminggu sebelum hari H itu sudah selesai lah. Gitu kan. Mhm. Pak Joko, apakah Anda memiliki rekomendasi begitu ya? Banyak sekali pengemudi kendaraan roda dua yang mudik begitu ya, membawa keluarga, anak-anak kecil di sana. Bahkan kemarin itu jadi ada balita begitu ya, bayi berusia 5 hari yang harus mendapat bantuan medis karena terlalu lama di dalam travel gitu, kelelahan. Apa yang menjadi sorotan Anda terkait dengan hal ini? Iya, ini juga yang pertama kaitannya kalau membawa anak-anak itu naik sepeda motor. Hmm. Jadi kami tadi malam masih melihat ya sekitar 10% yang menyeberang itu ya masih membawa anak-anak dan membawa beban yang lebih. Ya itu masih terjadi. Ya. Kemudian travel. Nah, ini travel ini kan mungkin itu travel yang katakanlah travel gelap ya. Tapi kalau travel-travel yang memang itu legal mungkin tidak seperti itu. Jangan travel gelap. Kami juga melihat mobil-mobil pribadi pun terkadang itu di depan itu yang ke arah Sumatera diisi mestinya 2 orang jadi 4 orang sudah Hmm. melebihi kapasitas. Ya, ini juga sangat membahayakan. Selain membahayakan juga kapasitas orangnya, ditambah lagi di atas tuh barang. Nah, Hmm. ya, ya memang tidak seperti di Sulawesi yang ada di media sosial, tapi ini juga saya kira ya cukup mengganggu juga untuk keseimbangan gitu ya. Nah Hmm. ini yang harus diperhatikan para pemudik. Memang kapasitas mobil katakanlah cuma 7 orang ya, jangan diisi sampai 10 orang, meskipun anak kecil juga berbahaya kan. Apalagi travel gelap juga makin marak ini, karena itu suatu kebutuhan saya kira ya. Ini maka saya bilang ini ada kegagalan pemerintah menyediakan angkutan umum sebagai kewajiban negara ini belum dilakukan ya. Nah untuk anak-anak memang yang di Jawa Tengah meskipun itu tidak bisa mengcover sudah ada upaya lah di perbatasan Jawa Tengah mereka bisa disediakan bus untuk mereka untuk beralih gitu ya dari berasal dari Polda itu. Nah itu salah satu bentuk upaya untuk mengendalikan itu. Saya kira ke depan juga sama. Jadi ini juga harus ada upaya ya bagaimana menghindari itu ya disediakan sebanyak mungkin mudik-mudik gratis menggunakan angkutan mudik gratis kemudian itu menjangkau wilayah Sumatera juga. Kalau kami tanyakan yang menyeberang ini rata-rata minimal masih 2 jam perjalanan lagi dari Bakahuni katakanlah itu ya minimal 2 jam. Kalau dibawa anak kecil harus tiap jam mereka harus istirahat itu dipahami juga. Nah, bahkan ada yang sampai 5-6 jam naik sepeda motor. Nah, oleh sebab itu kalau ke Lampung ini, ya nanti ini memang sudah ada program bis gratis, tapi hanya sampai kota Bandar Lampung. Ini ada terusannya juga, ya sampai kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung juga harus disediakan. Ya gunakan aja lah angkutan yang lokal, karena kami lihat AKDP di Lampung itu masih cukup banyak. Nah, itu bisa kerjasama dengan mereka kan. Ya tentunya dengan tarif yang sekarang lah, dengan tarif yang reguler, biar mereka juga dapat keuntungan gitu kan ya. Nah ini dalam antisipasi tadi untuk anak-anak itu, kita jangankan untuk menghimbau hal-hal lain yang kaitan sama itu juga tidak ada tahun ini nampaknya. Jadi Hmm. itu harus digencarkan juga penyediaan fasilitas bis gratis ditambahkan lah ya. Kalau Jawa sudah cukup masif ya, tapi bagaimana di mana di Sumatera. Ya memang kami mengatakan mengimbau memang kalau daripada membawa mengangkut truk motor dengan truk atau kereta lebih baik itu diperbanyak aja lah ya kapasitas untuk bisnya.
Karena apa? Di daerah ini kan mereka sudah punya kendaraan bermotor sebenarnya. Kalau kita lihat persentase secara nasional, Hmm. itu sepeda motor kita itu sudah 85%. Artinya di tiap-tiap rumah itu sudah punya sepeda motor. Nah, kalau diperbanyak dengan mudik kapasitas busnya ini sangat membantu. Dan ke depan kami juga mengimbau ya mungkin sistemnya tidak seperti sekarang dimulai dari Kementerian Perhubungan nah, dengan voucher saja. Artinya kalau dengan voucher itu kan bebas ditentukan yang penting kendaraannya sudah ada. Dengan cara teknologi yang sekarang ini saya kira mudah untuk memantau seperti itu. Jadi nggak usah berbondong-bondong. Jadi sekarang juga cukup bagus kalau Kementerian Perhubungan kan berangkatnya dari terminal, ya. Dari terminal itu jauh lebih baik ketimbang di muka umum. Karena tempat terbuka artinya tidak perlu menyediakan tempat istirahat buat pengemudi, toilet dan sebagainya. Nah di terminal kan semuanya sudah tersedia, jauh lebih baik. Nah berikutnya tadi saya bilang kalau menggunakan voucher itu mereka punya kebebasan dan apa bis-bis reguler ini yang tahun ini dirasakan agak menurun dari pemesanannya, mereka masih tetap mendapatkan ya penumpang dengan cara ini cobalah mungkin mulai tahun depan ya itu biar tidak begitu ribet lagi jadi tidak perlu secara seremonial lagi lah ya. Jadi kita mau punya cara baru sehingga benar-benar bis reguler itu bisa termanfaatkan. Hmm. Pak Joko, tapi apakah MT ini sebetulnya punya data gitu yang valid bahwa memang pemudik ini sebetulnya begitu menginginkan untuk mudik menggunakan transportasi publik bus gratis ini dibandingkan menggunakan katakanlah sepeda motor begitu Pak Joko? Sehingga kemudian rekomendasi yang tadi disampaikan ke Kemenhub bisa sampai begitu bahwa ya bahwa ada data kalau pemudik ini sebetulnya lebih senang menggunakan bus tapi ternyata fasilitasnya kurang sehingga di next year atau tahun depan itu harus di-upgrade atau ditambah jumlah dari bus reguler untuk mudik gratis ini Pak Joko. Iya, kalau yang mereka membawa anak kecil dan membawa lebih dari dua orang ya, mereka sangat menginginkan lagi kalau ada bis gratis seperti itu. Cuman masalahnya kan ini terbatas. Mereka juga masalah juga agak kesulitan. Tetapi kalau anak-anak muda, umpamanya dia cuma dua orang, satu orang bawa itu memang hobi katanya itu kan, dengan berombongan dan mereka juga tidak target harus cepat sampai. Itu berbeda lagi. Tapi khusus tadi yang bawa anak kecil memang kalau disediakan mereka senang sekali. Jadi ini menjadi perhatian pemerintah yang pada dasarnya mereka tidak ingin juga lelah juga perjalanan 2 sampai 5 jam itu bukan hal yang mudah kan apalagi membawa anak kecil yang kami lihat juga usianya ya belum balita usia mungkin 2 tahun 3 tahun digendong ibunya belum lagi bawa anak yang lebih besar lagi mungkin yang masih 5 tahun di depan menjadi 4 orang ini juga sangat melelahkan dan sangat bahaya lah ya apalagi sepeda motor ini bukan diciptakan untuk perjalanan jarak jauh sehingga mereka yang sadari tiap 1 jam harus beristirahat. Hmm. Pak Joko, kalau kita lihat kebijakan pemerintah ada pembatasan angkutan barang begitu ya untuk masuk jalur tol dan kemudian dialihkan ke jalur arteri untuk mengurai kepadatan. Apakah itu cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi di arus mudik Lebaran 2025 ini, Pak Joko? Ya, pembatasan ini kita berpikir ke depan ya. Apakah selamanya angkutan barang itu harus dibatasi seperti ini? Apalagi tahun ini kan yang biasanya 10-12 hari, tahun 16 hari. Itu juga akan mengganggu sebenarnya secara tidak langsung nanti pertumbuhan ekonomi juga. Karena logistik ini pengaruhnya besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ya, selain juga dampaknya, karena makin lama itu juga mereka juga mempekerjakan namanya pengemudi, kemudian pekerja-pekerja lainnya sangat tergantung sekali. Oleh sebab itu, eh, angkutan barang itu jangan difokuskan dengan jalan raya. Kita kan masih punya jalan rel belum maksimal, ada perairan juga itu dialihkan. Habis Lebaran ditingkatkan, apalagi kaitannya nanti dengan apa? Truk odol yang janjinya kemarin itu kan pada saat mudik ini sekalian memberantas truk odol ternyata yang nggak diberantas juga memang tidak bisa kan tidak semudah itu gitu loh. Ya. Nah setelah lebaran benar-benar dibuat tahapan-tahapan itu sehingga kalau pas mudik ya tetap aja angkutan barang bisa beroperasi tidak perlu dibatasi kan. Ya. Yang penting tadi jangan fokus ngangkut barang itu pada jalan. Kita kan negara kepulauan bukan kontinental. Pilihan-pilihan lainnya masih ada dan belum termanfaatkan. Jalur kereta itu masih kosong loh. Padahal lebih murah. Cuman memasifkan para pengusaha mengenai itu belum dilakukan ya perairan juga kita harus manfaatkan kami 2 minggu yang lalu
menyusuri jalan tol Trans Sumatera. Itu 60% yang melewati Trans Sumatera angkutan barang, dan itu semuanya angkutan barang itu mesti minimal overload bahkan overdimensi. Kalau nggak begitu sangat tidak efisien mereka mengangkut katakanlah dari Jakarta sampai dengan Medan, karena angkutan jalan itu efisiennya maksimal 500 km. Lebih dari itu mesti dia muatannya lebih dan overdimensi juga. Katakanlah kalau di Jawa, dari Jawa Timur ke Jawa Barat, semua kendaraannya itu overload semua. Kalau tidak ya harganya tidak masuk. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan jalur kereta? Jalur kereta di Jawa kan sudah double track. Nah, tinggal menghitungnya ya diberi subsidi yang sama. Ini kan jalur kereta itu kan tidak dapat subsidi, menggunakan subsidi non BBM, BBM non subsidi, kemudian mesti kenakan TAC lagi, ada juga kena pajak, sementara jalan tidak jauh seolah lebih mahal. Nah itu dihilangkan semua biar setara dengan jalan raya, kemudian didorong juga ya hanya sebagai feeder buat jalan jauh seperti itu. Nah dampaknya juga kelihatan kok kalau di Jawa Tengah bagian utara, maunya dari Semarang ke Rembang itu kan jalannya selalu rusak setiap tahun dan harus perbaikan terus gitu ya. Kalau mereka lewat jalan tol, tarifnya juga mahal. Apakah pemilikan keduanya ya mungkin tarif di jalan tol diturunkan ya untuk tol ini, tapi dengan catatan angkutan barangnya tidak boleh overdimensi atau overload gitu ya. Oke, Jadi masih banyak alternatif yang dilakukan. Pak Joko, kalau misalkan kita bicara soal tadi pembatasan angkutan barang, saya mau sorotnya adalah ketika si kendaraan besar ini tidak boleh begitu ya untuk masuk ke dalam tol dan kemudian dia dialihkan ke jalur arteri, pasti akan membuat jalur arteri itu kan pasti secara lebar lebih kecil lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan jalan tol begitu. Apakah ini cukup efektif tadi Pak Joko untuk malah melempar atau mengalihkan begitu ya dari jalur tol, jalan tol ke jalur arteri. Sementara di jalur arteri itu juga banyak pengemudi sepeda motor khususnya yang lewat jalur situ. Ya itu yang membedakannya, kalau di tol itu mengurus kendaraan roda 4 ya, roda 3 juga tidak boleh. Sementara di arteri itu tingkat gangguan sampingnya juga cukup banyak. Misalnya sepeda motor juga lalu lintas lokalnya. Meskipun kami tahu beberapa titik yang dulu sering ada pasar tumpah sekarang sudah mulai berkurang lah. Dengan ada yang memindahkan pasarnya oleh Pemda, ada juga yang tidak pindahkan tetapi dibuat di situ ada flyover yang membantu. Apalagi sekarang di Jawa Barat itu kan ada kebijakan dari gubernurnya untuk yang gangguan samping bentuknya beca, kemudian andong atau dokar itu diberi insentif sehingga mereka tidak bergerak pada saat mudik. Itu sangat membantu sekali. Tapi apapun memang beda kecepatan lah. Di arteri itu kan kalau bergerak kecepatan 80 sudah super sekali, artinya sudah dianggap tinggi kecepatan. Sementara kalau di tol 80 kan kecepatan terendah. Itu perbedaannya. Sehingga ya tadi kita jangan fokusnya angkutan logistik itu di jalan raya, tetapi sudah mulai harus dialihkan ke prasarana lainnya. Ya bisa kapal laut, bisa juga dengan kereta. Sehingga pada saat mudik suatu saat nanti ya tetap aja logistiknya jalan tidak jadi masalah. Ditambah juga akses ke pelabuhan ini, rel ini kan banyak yang mati sampai ke pelabuhan, itu diaktifkan kembali. Sehingga relnya itu tidak sampai ke pelabuhan sampai dengan dermaga seperti dulu yang zaman Belanda kan membuat kalau pelabuhan ada rel itu sampai dermaga. Tidak terhenti di satu titik tertentu, ditarik lagi dengan kontainer, itu menjadi double handling juga. Gitu. Pak Joko, kalau Anda melihat bagaimana dengan penggunaan moda transportasi dari lini kereta api begitu? Kalau misalkan di stasiun Surabaya Gubeng gitu ada penambahan kereta api, begitu juga di Senen ada penambahan. Apakah itu juga cukup berkontribusi begitu Pak Joko untuk ya bisa membuat mudik di Lebaran 2025 ini jauh lebih menjadi lancar Pak Joko? Ya, moda kereta api ya. Itu kalau dulu naik kereta api itu kan luar biasa. Peminatnya banyak, tapi pengaturannya juga luar biasa. Sampai-sampai toilet pun digunakan ya untuk apa? Untuk berangkat. Tapi dengan perubahan yang dilakukan pada saat itu mulai 2012, 2013 sampai sekarang, ya alhamdulillah kita lihat jauh lebih baik. Tinggal sekarang bagaimana meningkatkan frekuensinya itu. Artinya kalau kita pengen benar-benar katakanlah pergerakan itu
masif. Kalau setiap 15 menit kereta itu bergerak masih memungkinkan, cuman harus menambah sarananya itu. Nah, sarananya ini bisa ditambah juga, ya, walaupun digunakan pada saat mudik, ya nggak jadi masalah. Tinggal nanti kan sebagai PT Kereta Api sebagai operator, dalam kesehariannya dia akan memelihara sarana yang ada. Nah, pada saat mudik ini benar-benar dimanfaatkan dan sangat cukup efektif juga, ya, untuk mengangkut untuk ke daerah-daerah. Karena kapasitas kereta kan jauh lebih besar kan. Sekali angkut dia satu rangkaian itu bisa sampai dengan 12, bahkan sekarang bisa sampai 14 juga, tergantung stasiun yang disinggahi itu. Nah, ini rata-rata peronnya sudah ditambah panjang juga untuk disinggahi, itu sangat membantu sekali. Pak Joko, artinya yang mau Anda soroti adalah kebijakan negara yang masih belum sempurna begitu barangkali untuk bisa menghadirkan transportasi publik yang mumpuni bagi masyarakat agar bisa sampai ke kampung halaman, ya begitu Pak Joko? Betul, ya termasuk yang isu travel gelap itu kan. Nah, kalau kita bahas seperti itu ya karena itu kebutuhan masyarakat akan transportasi, tidak dalam kondisi mudik pun mereka banyak menggunakan travel gelap. Kenapa angkutan lokal itu sekarang sudah dikatakan sudah hilang? Angkutan pedesaan aja lah, itu sekarang sudah sulit ditemukan. Nah, sekarang kalau di pedesaan itu ada angkutan pedesaan itu adalah angkutan barang membawa masyarakat desa. Ya kan biasanya bawa sapi 2, ini angkut penumpang bisa 20 orang, itu kan sebenarnya tidak boleh. Makanya perlu gerakan masif, ya, untuk mengadakan lagi angkutan-angkutan lokal ini. Memang digugah oleh Pemda dulu. Kami juga daerah banyak membantu lah, ini beberapa daerah minimal memberi insentif dulu lah untuk mempertahankan itu. Tetapi memang beda halnya di daerah itu adalah fiskalnya rendah, APBD-nya tidak cukup seperti halnya Jakarta. Makanya perlu peran pusat membantu daerah itu. Dan dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas kami sudah mengusulkan nanti adalah mandatori pembiayaan angkutan umum. Ya, ini mandatori pembiayaan itu apa? Jadi sudah ditetapkan berapa persen dari APBD sampai dengan APBN, APBD provinsi, kota, kabupaten yang bisa diberikan sampai dengan APBN juga. Sekarang memang ada 2 daerah punya perda seperti itu di Pekanbaru dan Semarang, sudah cukup bagus. Padahal kita punya 514 Pemda, ya. Itu pun yang mulai menyelenggarakan seperti Jakarta itu baru 28, jadi masih banyak sekali yang perlu dilakukan. Ini memang sudah ada upaya mengambil dari pajak kendaraan bermotor, tapi juga belum masif di daerah, karena pajak kendaraan bermotor itu di daerah masih banyak digunakan untuk perbaikan jalan. Kita tahu jalan di daerah itu, ya, kabupaten itu kemantapannya baru 62%, jadi 38% itu dalam kondisi tidak mantap alias rusak. Itu harus dikucurkan juga anggaran-anggaran untuk seperti halnya pemerintahan masa lalu ada namanya Inpres Jalan Daerah. 2 kali cukup membantu juga, 15 triliun itu bisa membantu sekitar 3.000-an kilo lah. Nah, ini harus diadakan kembali di tengah efisiensi anggaran. Jangan sampai ini transportasi seperti ini tidak dianggarkan, karena apapun ini juga dalam upaya mengurangi angka kemiskinan gitu kan. Jadi kalau memang pengen mengentaskan kemiskinan, akses transportasi itu harus diperbaiki, ya tidak nyulut sampai dengan hilir, ya itu caranya. Gitu. Oke Pak Joko, kita akan sambung lagi dialog kita usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, Mbak. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Selain pemudik yang menggunakan jalan tol, pemudik motor yang melintas di jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat Kamis malam terpantau ramai dan mulai padat. Sejak Kamis petang, volume kendaraan di jalur arteri Kalimalang, tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Simpang BCP, terpantau ramai. Kendaraan pemudik roda 2 dari arah Jakarta menuju Pantura mendominasi. Salah satu pemudik mengatakan ia baru bisa berangkat pada Kamis malam lantaran baru mendapatkan libur cuti pada hari Jumat. Tangerang, Cisauk, rencana mau ke Purbalingga, Bogosari. Gimana Bang, udah libur atau gimana berangkat sekarang? Udah libur. Kerja di mana? Di Cisauk. Bang, tadi selama Abang perjalanan ke sini gimana Bang perjalanan? Waduh, macet parah Bang.
Udah mulai meningkat banyak pemudik motor? Parah. Parah banget ya Bang ya? Parah banget. Ini udah paling rame, ini udah mulai rame banget ini. Udah mulai masuk puncak ya Bang ya? Tak hanya membawa muatan berlebih, sejumlah pemudik sepeda motor yang melintasi jalur mudik Kalimalang Durensawit, Jakarta Timur diimbau oleh petugas kepolisian agar pemudik yang membawa anak untuk memperbanyak istirahat. Petugas kepolisian mengimbau pemudik motor yang membawa buah hati dalam perjalanan agar memperbanyak istirahat di rest area. Pasalnya, anak-anak rawan mengantuk saat terkena angin malam sehingga harus butuh waktu istirahat yang cukup. Sementara itu, puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang diprediksi terjadi pada Jumat malam nanti dengan peningkatan volume kendaraan mencapai 80%. Untuk menjaga keselamatan, cukuplah setiap kota berhenti. Mengingat kondisi balita cukup prihatin. Jangan sampai terjadi yang ada di daerah Lampung, ya kan, kemarin itu ada, akhirnya naik travel, bayinya nangis terus. Nah itulah yang kita tidak inginkan. Boleh mudik, tapi harus jaga keselamatan keluarga. Pemudik memadati Pelabuhan Merak, Banten. Antrian kendaraan terjadi di dermaga reguler hingga dermaga eksekutif. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah kantong parkir. Para pemudik menunggu masuk kapal selama 2 jam lebih. Padatnya pemudik dan durasi bongkar muat kapal membuat antrian kendaraan mengular dari kantong parkir dermaga hingga keluar Pelabuhan Merak. Ya. Hari pertama puncak arus mudik Pelabuhan Merak, Jumat dini hari padat. Antrian kendaraan yang akan masuk Pelabuhan Merak sampai ke jalan raya. Naiknya jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak sudah mulai terjadi sejak pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis malam. Jumlah kendaraan terus bertambah hingga pagi. Semua dermaga di Pelabuhan Merak penuh. Kantong parkir terisi semua, antrian di gate tiket juga terjadi. Panjangnya antrian kendaraan terjadi hingga keluar pelabuhan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho serta Gubernur Banten Andra Soni memantau arus mudik Lebaran di Pelabuhan Ciwandan. Menhub mengatakan kenaikan jumlah kendaraan yang melintas di Pelabuhan Ciwandan didominasi oleh sepeda motor. Menhub memastikan lalu lintas di Pelabuhan Ciwandan tetap aman dan kondusif. Clustering untuk angkutan di Pelabuhan Merak, kemudian Ciwandan dan Bojonegara. Dan di sini khusus kami pakai untuk kendaraan roda 2 yang kami lihat dari kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan di sini kita siapkan biasanya ada 4 kapal ya, ini ada 2 di sini. Kemudian di luar ada sudah siap kapal yang menanti satu kali angkut ini sekitar 1.500, jadi kemudian juga kapal sebelah sana lagi. Kami harapkan bahwa apa yang teman-teman lihat di sini ini banyak, tapi dalam waktu singkat bisa diangkut sekaligus untuk antrian maupun kendaraan roda 2 yang menunggu di sini. Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Cilegon, Banten. Korlantas Polri siapkan sejumlah rekayasa lalu lintas pada puncak mudik Lebaran. Berikut pernyataan selengkapnya untuk Anda. Dari tadi pagi kita lakukan rekayasa kontraflow ya. Dari kontraflow meningkat ke one way lokal. One way lokal itu dari wilayah Jawa Barat. Kami perpanjang lagi one way lokal sampai ke Jawa Tengah. Dari perbatasan Jawa Tengah sampai di Batang. Batang nanti masih dilanjutkan normalisasi. Jadi prediksi arus puncak yang direncanakan besok
hari ini juga cukup tinggi, dari traffic countingnya cukup tinggi, visi rasionya juga cukup tinggi, sehingga langkah-langkah strategis untuk rekayasa dari kontraflow sampai one way lokal sudah kita lakukan. Berarti untuk one way lokal ini bukan sampai Kali Kangkung? Sampai Kali Kangkung itu normalisasi, jadi sampai Batang, karena one way nasional besok itu dari kilometer 70 sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Tapi kalau kita lihat sampai pukul 12 malam ini, Pak Agus, bagaimana untuk rencana one way, masih seperti rencana awal? Dari pagi, sore hingga malam ini, jadi bangkitan arus cukup tinggi. Apakah nanti malam ini bagian daripada puncak arusnya, nanti akan kita lihat trafiknya ya. Tetapi prediksi untuk arus mudik puncaknya tanggal 28 besok pagi. Biasanya mulai terlihat tuh kapan, Pak Agus? Setelah sahur kah atau bagaimana? Malam ini cukup padat ya, dari sore, dari malam ini juga. Dimungkinkan juga setelah sahur nanti juga ada kebangkitan arus yang perlu kita antisipasi. Namun hari ini juga 30 menit yang lalu juga kita lakukan kontraflow karena radar di kilometer 70 itu masing-masing sudah 5.600. Jadi sudah melebihi daripada indikator-indikator yang sudah kita harus lakukan. Kontraflow mana, Pak? Kontraflow dari 55 sampai 70. Jadi tambahan malam ini, terus yang di Jawa Tengah dari kilometer 234 sampai ke arah Batang. Dari Batang nanti dilakukan normalisasi dari Batang sampai ke Kerapiak. Jadi untuk one way nasional tetap dilakukan besok pagi. Oke, baik, cukup ya? siap, terima kasih. Puncaknya malam ini atau seperti apa? Karena mengingat besok juga sudah libur. Kalau prediksi memang besok ya, tapi malam ini kan masih dalam proses. Jadi update traffic accountingnya nanti kita akan koordinasi di jasa marga. Kira-kira untuk ganjil genap sudah diterapkan atau belum, mulai dari Tangerang? Baik dari walk from anywhere, terus pengurangan sumbu 3, ganjil dan genap ini sudah kita berlakukan mulai operasi dimulai tanggal 23 sampai tanggal 8. Pak Joko, kita sambung lagi dialog kita terkait dengan puncak arus mudik Lebaran 2025. Pak Joko, Anda masih bersama kami? Halo Pak Joko, pertanyaan saya adalah apakah Anda setuju dengan masalah yang kerap berulang di setiap musim mudik Lebaran adalah kemacetan atau kepadatan dan juga kecelakaan? Apakah Anda setuju dengan statement ini? Iya, yang namanya mudik ini kan tentunya tidak bisa selancar pada saat kondisi biasa ya. Kapasitas ruas jalan juga terbatas seperti itu. Yang penting itu dia tidak macet total. Artinya kecepatannya boleh rendah. Yang penting dia berjalan lancar lah. Lancar dalam artian tidak seperti kondisi biasa. Dan itu juga bagian dari cerita juga kalau orang mudik. Nah, tapi yang lebih penting lagi itu adalah masalah keselamatan. Itu menjadi hal utama. Memang dalam beberapa tahun akhir ini angka kecelakaan menurun dan kita selalu berdoa setiap mudik makin menurun angka kecelakaan. Oleh sebab itu hal-hal yang memang rawan kecelakaan itu harus dihindari tadi ya. Pokoknya jalannya berlubang tidak boleh berlubang. Sepeda motor ini yang rentan terhadap kecelakaan juga makin tahun harusnya diantisipasi dengan perbanyakkan penggunaan angkutan umum ya. Kemudian himbauan-himbauan untuk beristirahat bagi pengemudi, terutama jarak jauh, ini harus masif dilakukan. Gitu. Pak Joko, selain dari kebijakan negara atau keseriusan negara untuk memperbaiki sistem transportasi di Indonesia, sehingga katakanlah keselamatan ini menjadi situasi atau hal yang penting begitu, bagaimana masukan dari masyarakat transportasi Indonesia untuk membangun kesadaran dari si pengendara, baik itu roda 2 ataupun roda 4 begitu, agar mereka bisa berkendara dengan aman sehingga bisa selamat sampai di tujuan, Pak Joko? Iya, apapun ya sebenarnya sepeda motor itu kan bukan dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Ya, dia untuk jarak pendek juga. Nah, antisipasinya apa? Ya tadi yang saya bilang di awal, bahwa ya pemerintah tuh wajib menyediakan angkutan umum
mulai dari hulu sampai dengan hilir. Itu harus dilakukan jika kita ingin mengurangi penggunaan kendaraan, terutama sepeda motor. Tidak bisa tidak, kata kunci adalah pembenahan angkutan umum di daerah. Ini yang belum dilakukan secara masif. Kalau itu dilakukan, saya kira 5-20 tahun ke depan akan lebih baik. Ya mulai sekarang harus diperbaiki. Ini nampaknya perhatian transportasi itu masih rendah. Ya, seolah-olah dia tidak begitu penting. Padahal transportasi ini adalah menentukan nantinya untuk pertumbuhan ekonomi kita, terutama logistik. Bagaimana ke depan mudik tetap berjalan, logistik juga tetap berjalan tanpa adanya masa-masa pengurangan gitu kan. Nah, artinya kita membenahi angkutan umum dari hulu sampai dengan hilir, ya. Kemudian adalah mengenai logistik kita tidak terpanjang pada jalan raya, masih ada transportasi lainnya, selain juga himbauan-himbauan untuk memberikan kesadaran masyarakat kalau perjalanan jarak jauh itu jangan sampai mereka mengantuk, harus cukup waktu untuk beristirahat sepanjang perjalanan, gitu. Pak Joko, kalau terkait dengan kebijakan negara kan tadi Anda merekomendasikan untuk ada perbaikan dari hulu ke hilir, ini mau nggak mau harus dilakukan begitu ya Pak. Tapi kan kalau memperbaiki sistem transportasi dari hulu ke hilir, it takes time gitu, butuh waktu kan Pak. Bagaimana Anda merespons pertanyaan ini Pak Joko? Ya kita sebenarnya belajar aja dari Transjakarta. Transjakarta kan sekarang jauh lebih baik. Ya, kalau kita lihat di skala dunia juga termasuk 20 besar kan, urutan ke-17 mengenai penyediaan public transport di kota Jakarta. Dan di Jakarta itu kan sudah setara kota di dunia. Ya, sudah bisa mengcover sekitar 90% wilayah Jakarta dengan ketersediaan angkutan umum. Nah, itu dilakukan kapan? Dilakukan 20 tahun yang lalu, 2004 kan. Seandainya 2004 itu tidak ada gerakan untuk jalur busway, mungkin tidak seperti sekarang. Sangat masif kan? Ya siapapun gubernurnya itu mesti kampanye itu angkutan umum. Nah, di daerah sudah dimulai lah, kami melihat beberapa daerah mereka kampanye angkutan umum ya bisa menang juga meskipun dia tidak di Jakarta. Nah ini dengan mencontoh yang ada saja lah, itu harus dilakukan dalam rangka kita pengennya 2045 kan Indonesia maju. Nah Indonesia maju itu dimanapun negara maju itu public transportnya bagus. Makanya mulai sekarang harus bergerak dengan masif untuk 20 tahun ke depan. Harus ada program yang terstruktur dan terjadwal dari daerah mana saja sehingga 20 tahun ke depan benar-benar itu bisa bergerak, bisa diperbaiki oleh public transportnya. Tidak hanya di Jawa, sampai juga di daerah. Karena di daerah-daerah juga sama, ya ada tol angkutan tol laut. Nah itu sukses lah. Tapi kan tidak bisa sampai pedalaman. Kita masih butuh jaringan jalan yang cukup bagus. Tadi saya katakan, ya impres jalan daerah itu memang harus ada. Agar distribusi logistik itu benar-benar sampai ke pedalaman, tidak seperti sekarang hanya disinggahi saja, pedalamannya masih mahal. Ya, ini harus ada gerakan masif secara nasional. Ya, jangan hanya diingat ketika mudik ini, tapi setelah ini harus bergerak, tidak bisa tidak gitu kan. Memang ini dalam program pemerintah sekarang untuk program utama maupun program pendukung ini transportasi tidak dimasukkan. Padahal itu menentukan untuk keberhasilan program utama maupun program pendukung. Tanpa transportasi nggak bakal berhasil kedua program, 5 program utama maupun 2 program pendukung. Pak Joko, kalau MT ini punya data tidak kalau untuk memperbaiki sistem transportasi dari hulu ke hilir, moda transportasi darat, laut juga udara, itu kira-kira butuh budget berapa rupiah Pak Joko? Ya kalau umpamanya daerah-daerah perkotaan itu, ya rata-rata kalau kita memang pengennya semua kawasan perumahan pemukiman itu terlayani, memang tergantung jenis kotanya. Ya kalau kota-kota metropolitan mungkin anggarannya bisa sampai dengan 500 M itu bisa dalam 1 tahun ya untuk subsidi operasionalnya ya. Contohnya sekarang kami lihat di kota Semarang. Semarang itu dengan luasannya sekitar berapa 300-an kilometer persegi itu dia anggarannya 300 M itu subsidi juga masih kurang gitu kan. Meskipun itu sudah ada perdanya masih cukup kurang. Nah, tapi kalau daerah kabupaten mungkin lebih ringan lah. Makanya ada pusat itu programnya pembelian layanan itu yang cukup masif, tapi ternyata ada pengurangan anggaran ini harus dibesarkan lagi. Tapi sebenarnya jauh lebih murah. Jadi dan tidak
hanya mengandalkan APBN atau APBD, masih banyak sumber dana lainnya bisa dilakukan sebenarnya kalau kita mau ya. Sumber-sumber dana lain, ya katakanlah dari JSA, dari TJS BUMN itu bisa diberikan juga untuk daerah-daerah membantu daerah. Cuman gerakan itu yang belum bisa dilakukan saat ini. Jadi masih memungkinkan dan sebenarnya tidak begitu mahal lah. Karena efeknya nanti pada pertumbuhan ekonomi juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak Joko Setiowarno yang sudah bergabung dengan program Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Saya akhiri Breaking News Kompas TV terkait dengan puncak arus mudik Lebaran 2025. Saya Gita Markesri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.